Lalu yang selanjutnya yaitu lapisan batuan induk. Ini lapisan yang paling dalam. Dia itu warnanya kemerah-merahan atau kelabu putih keputih-putihan. Kemudian lapisan ini itu dapat pecah dan diubah dengan mudah. Kemudian lapisan ini itu sukar atau susah ditembus akar. Jadi pada lapisan ini itu tumbuhan jarang bisa hidup. Nah, lalu yang selanjutnya ini ada struktur tanah. Nah, struktur tanah ini merupakan gumpalan-gumpalan kecil dari tanah sebagai akibat melekatnya butir-butir tanah satu sama lain. Nah, satu unit struktur tanah ini disebut pad. Apabila unit-unit struktur tanah tersebut tidak terbentuk, maka dikatakan bahwa tanah tersebut tidak berstruktur. Kemudian struktur tanah ini yang pertama ada tanah lempeng atau pelatih, yaitu bentuk struktur tanah jika sumbu vertikal struktur tanah lebih pendek dari sumbu horizontal. Lalu yang selanjutnya itu ada prismatic, yaitu jika struktur tanah memiliki sumbu vertikal lebih panjang dari sumbu horizontal dan sisi atas tidak membulat. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada tiang atau columnar, yaitu jika struktur tanah memiliki sumbu vertikal lebih panjang dari sumbu horizontal dan sisi-sisi atasnya membulat. Lalu struktur tanah yang selanjutnya yaitu gumpal bersudut atau angular blockade, yaitu jika struktur tanah memiliki sumbu vertikal yang sama dengan sumbu horizontal dan sisi-sisinya membentuk sudut tajam. Lalu struktur tanah yang selanjutnya yaitu gumpal membulat atau subangular blockade, yaitu jika struktur tanah memiliki sumbu vertikal sama dengan sumbu horizontal dan sisi-sisinya membentuk sudut membulat. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada butiran atau granular, yaitu jika struktur tanah membulat atau banyak sisi. Jadi masing-masing butir pad tidak poros. Yang selanjutnya yaitu ada remah atau crumb, yaitu jika struktur tanahnya membulat atau banyak sisi dan sangat poros. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu ada jenis tanah di Indonesia. Jadi yang pertama jenis tanah yang ada di Indonesia itu ada tanah humus. Nah, tanah ini itu tanah yang sangat subur karena dia terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat. Kemudian ada tanah pasir. Nah, tanahnya ini sifatnya kurang baik untuk pertanian karena dia terbentuk dari batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butir kasar dan berkerikil. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada tanah aluvial atau endapan. Nah, tanah ini itu dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah dan memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada tanah pozolit, yaitu tanah subur yang umumnya berada di pegunungan dengan curah hujan yang tinggi dan bersuhu rendah. Kemudian ada tanah vulkanik, yaitu tanah yang terbentuk dari lapukan materi letusan gunung berapi, jadi dia sifatnya subur. Kemudian ada tanah laterit, ini tanahnya itu nggak subur, tapi tadinya subur dan kayak akan unsur hara, namun unsur haranya ini hilang karena larut terbawa oleh air, gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada tanah mediteran atau tanah kapur. Nah, tanah ini itu sifatnya nggak subur karena dia terbentuk dari pelabukan batuan yang kapur. Kemudian ada tanah gambut atau organosol. Ini jenis tanahnya itu kurang subur untuk cocok tanam karena dia hasil pembentukan lapukan dari tumbuhan rawa. Nah, kemudian ini jenis-jenis tanah. Yang pertama ini ada tanah vulkanis. Nah, tanah vulkanis ini ada beberapa jenis. Yang pertama ini ada tanah andosol. Nah, tanah andosol ini terbentuk dari abu vulkanis
yang telah mengalami proses pelapukan. Ciri-cirinya, dia warnanya kelabu hingga kuning, kemudian peka terhadap erosi, dan sangat subur. Nah, biasanya dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan, hutan pinus, atau cemara. Ya, ini bisa ditemui di Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan yang lain daerah lain. Kemudian jenis tanah vulkanis yang kedua ini ada tanah regosol. Dia terbentuk dari endapan abu vulkanis baru yang memiliki butir kasar. Cirinya, butirannya kasar, warnanya kelabu hingga kuning, dan kadar bahannya organik rendah. Biasa dimanfaatkan untuk pertanian padi, palawija, tebu, dan kelapa. Nah, ini tersebar di lereng gunung berapi, pantai, dan bukit pasir pantai yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Kemudian jenis yang selanjutnya ada tanah aluvial atau tanah endapan. Dia terbentuk dari hasil erosi di daerah dataran rendah. Warnanya kelabu dan peka terhadap erosi. Kemudian biasa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian sawah dan palawija. Nah, ini tersebar di daerah Sumatera, kemudian Jawa di bagian utara, Halmahera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Papua bagian selatan. Nah, jenis tanah yang kedua ini ada tanah organosol. Nah, ini dibedakan lagi nih tanah organosol ini. Yang pertama ada tanah humus. Nah, tanah humus ini terjadi karena hasil pembusukan bahan organik. Cirinya warnanya kehitaman, mudah basah, dan mengandung bahan organik yang sangat subur. Biasa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Nah, ini tersebar di daerah Lampung, Jawa Tengah, bagian selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Jenis yang selanjutnya itu ada tanah gambut. Dia itu merupakan hasil pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah yang tergenang air. Cirinya bersifat asam, unsur haranya rendah, kemudian pemanfaatannya biasanya untuk pertanian pasang surut. Kemudian persebarannya biasanya di pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Seram, Papua, pantai selatan. Kemudian jenis tanah yang selanjutnya yaitu tanah litosol. Dia terbentuk dari pelapukan batuan beku dan sedimen yang masih baru, sehingga butirannya itu besar atau kasar. Kemudian cirinya itu teksturnya umumnya itu berpasir, kadang nggak ada tekstur, warna kandung. Kemudian bentuknya itu biasanya kerikil dan kesuburannya bervariasi. Kemudian biasa dimanfaatkan untuk hutan ya. Kemudian persebarannya itu bisa di Jawa Tengah, Timur, Madura, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. Kemudian jenis tanah yang selanjutnya yaitu ada tanah pozol. Nah, ini dia itu terbentuk biasanya di daerah yang punya suhu rendah dan curah hujannya tinggi. Dia warnanya pucat, kandungan pasir quartznya tinggi, kemudian juga sifatnya masam, peka terhadap erosi, dan kurang subur. Biasa dimanfaatkan untuk pertanian palawija. Kemudian biasa tersebar di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua. Nah, lalu yang selanjutnya ini ada jenis tanah laterit. Nah, ini terbentuknya itu setelah dia tercuci hujan. Jadi unsur haranya udah hilang dan mengalir ke dalam tanah. Nah, cirinya ini warnanya coklat kemerahan dan enggak subur. Biasanya dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Dan persebarannya di Kalimantan Barat, Lampung, Banten, Sulawesi Tenggara. Lalu yang selanjutnya ini ada tanah mergel. Dia itu merupakan hasil campuran pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa hujan. Dia cirinya nggak subur, biasanya dimanfaatkan untuk ditanam hujan jati. Persebarannya biasanya di Jogja, Priangan Selatan, di Kendeng, Jawa Tengah, di Kediri, Madiun, dan Nusa Tenggara. Kemudian ini jenis tanah terra rosa atau kapur. Ini bisa dibedakan, yang pertama ada tanah renzina.
di mana dia merupakan pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Kemudian warnanya itu putih sampai hitam, dia unsur harianya dikit, biasa dimanfaatkan untuk palawija atau hutan jati. Kemudian tersebarnya di Gunung Kidul di Jogja juga. Nah, ini yang kedua, ini ada tanah Mediteran. Dia itu merupakan pelapukan batuan kapur keras dan sedimen. Dia warnanya putih kecoklatan, keras, dan gak subur. Biasa dimanfaatkan untuk pertanian tegalan atau hutan jati. Nah, ini tersebar di pegunungan Jawa Timur, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku, dan Sumatera. Nah, ini sumbernya ini saya dapat dari website www.tnneutron.net. Ini juga saya dapat sumbernya dari makalah oleh Sabria Nora Putri Rosadi dengan judul 7 Konsep Dasar Geologi Lingkungan. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk tonton part 1-nya juga ya, linknya ada di description box. Oke.